Ya, sudah diminta dari bibir wasit tangga. Pertandingan di babak yang kedua sudah kita mulai lihat. Wali langsung saja pada siapa akan memberikan satu umpan lompat di sana ada Bawi, namun Kopi Sari, Kopi Sangar dan juga sangat ekspresif dan juga disediakan berbagai macam jus dan juga dilengkapi dengan wifi dan juga didukung oleh Bapak Al-Kabir Jailani selaku ketua dari Kabir Jaya dan juga didukung oleh Bapak Sandas selaku wakil ketua satu Kabupaten Budijaya dan juga didukung oleh Ma'argruf dan juga didukung oleh pengusaha muda Tringgadi yaitu Bapak Budi Tringgadi dan juga didukung oleh SPPDI Kabupaten Budijaya dan juga didukung oleh Ibu Olahraga Kabupaten Budijaya yaitu Koni Kabupaten Budijaya ketuanya yaitu Bapak Saiful Anwar bersama dengan wakil Bapak Abdul Munalib. Keduanya merupakan tercatat sebagai anggota di DPRK Kabupaten Budijaya dari Partai Aceh dan juga didukung oleh Nikmat Kopi, warung kopi yang terletak di depan kantor menyediakan kopi sari, sangar espresso dan juga tersedia berbagai macam jus yang dilengkapi dengan wifi juga dan juga kita lihat didukung oleh BSI Syariah Kabupaten Budijaya, Bank Syariah Kabupaten Budijaya dan juga didukung oleh Piala Series Aceh Motor dan juga didukung oleh Siapa Series Kabupaten Budijaya. Juga sejumlah sponsor-sponsor kami yang mendukung suksesnya open turnamen sepak bola Piala Kapolres Budijaya Cup 1 tahun 2022 ini. Mari kita memanjakan mata kita ke arena pertandingan. Satu serangan coba dibangun oleh anak Rufi Ewan Irfan di barat buai masih Fadli melewati satu pemain ke sektor tengah lapangan. Kita lihat ada Arjun, satu tendangan Arjun lewat kaki kiri kembali menjadi perbuatan bola di center pertahanan kesebelasan Japa Aceh. Lakukan sudah kita lihat di sana Ferry Sandria kerjasama dengan Chandra. Umpan pendek saya diberikan kepada Simon, satu umpan lompat Simon, namun kembali dapat digandakan oleh pemain-pemain bertahan dari kesebelasan lebar Fajar Munandar. Ada Ferdi, dan sektor tengah lapangan kita lihat ada Rizal Ferdi, salah satu pemain senior dari kesebelasan Rosi 91. Rizal Ferdi, Ferdi. Namun harus diberikan oleh satu pelanggaran oleh Chandra tadi. Langsung saja wasit angka memberikan satu tendangan bebas di sektor tengah lapangan untuk anak kesebelasan Rufi 91. Ayam Bere lawan ditendang. Macam bertahan tadi tentu. Bagian wasit perhatian pemain dari Selatan Japa yang keluar Simon 10 yang masuk cek 99. awas. Ya, sekali lagi kami informasikan kepada Anda penonton setia kami Penjadu Sri Bundar besok sore merupakan hari ke-6 babak 16 besar. Kembali panitia memperebutkan satu tiket menuju babak 8 besar antara satu kesebelasan dari Kabupaten Pidi yaitu Putra Jatimu akan berhadapan langsung dengan Rencong Putra Kabupaten Pidi yang mana besok sore Putra Jatimu mereka sudah siap dengan sejumlah pemain terbaik mereka yang ditandingkan oleh sejumlah pemain mereka. Kita lihat penjaga gawang ada Maskud Jalil, Rizky Ramadan, PSS Birun, Iwan Sadri, PSS Fisiki, Putra Subuh, PSS Jaya, Opar, Ajmi, PSS Fisiki, Putri Ali, PSL Lusmawe, Rijal Lama, PSS Tunjuk Haji
juga dari Persib Pase dan diperkuat oleh Ismail Kortibu dari PSLS Luxmawe dan juga telah menariknya dari kesebelasan Ranger Putra Kabupaten Pidi. Besok sore juga diperkuat oleh sejumlah pemain-pemain terbaik mereka. Ada penjaga Jerry dan Nobriansyah dari PSPL Langsa. Balik kita lihat arena pertandingan baru saja wasit memberikan satu yellow card ataupun satu kartu kuning untuk salah satu pemain Rufi yaitu Riza Fandi. Balik satu kesempatan dimiliki oleh anak Japa. Lakukan pendek saja kita lihat ada Chandra. Balik. Ayo, lanjut. Satu tendangan bebas yang diberikan oleh wasit udara pertahanan kesebelasan Rufi yang coba dilakukan oleh Fajar Mandar. Bola-bola di udara terjadi perebutan bola antara Arjun masih Arjun yang dibawa oleh Chandra. Masih Arjun kita lihat satu umpan crossing Arjun, namun tidak ada rekan di sana. Balik bola dihalau saja oleh pemain yang baru saja masuk di babak yang kedua ini kita lihat. Balik kita lihat satu bersih saja, satu tindakan penyelamatan lakukan oleh bola pintu dari kesebelasan Japa Aceh. Ada Ferdi, umpan diberikan kepada Lutfi Fauzi melebar ke sektor kanan. Kita lihat di sana ada Khairil Sufitri Sufantri atau Bangreban Aman Kerancanan. Kita lihat Arjun hampir saja dapat mencuri bola dari kaki anak kesebelasan Japa. Ada baik cek saja ke sektor tengah lapangan. Ada Umar Reta Putra kelahiran Aceh Selatan ini juga pernah bergabung bersama dengan Kuala Negro FC Banda Aceh. Geser lagi. Baik, Lurah coba tadi baik. Balik anak-anak Rufi, umpan satu diperagakan oleh dua pemain senior ini. Namun kembali ini dilakukan oleh salah satu pemain. Bola meninggalkan arena pertandingan balik ke dalam bukan anak kesebelasan Japa Rufi 91. Pon membelah ini. Lawan ikut datang. Ayo tengah. Bersama dengan adonan Muharram. Oh, yang lempik dia bola. Buka. Balik ke belakang ada Memeng. Balik kita lihat serangan baik sekali tadi bangun oleh anak-anak Japa lewat kaki Peri Sandria. Balik bola meninggalkan arena pertandingan, lemparan ke dalam zona anak kesebelasan Japa. Lakukan sudah kita lihat ada pemain berkasih nomor 17 yaitu Chandra. Masih Chandra melewati satu pemain, melebar ke sektor kanan ada pemain yang berada nomor 21. Namun satu umpan crossing baik sekali tadi dilepaskan oleh pemain yang baru saja masuk di babak yang kedua. Namun tak kalah menariknya kita lihat yaitu Fajar Menandar menggagalkan satu umpan crossing tadi yang dilepaskan oleh pemain kesebelasan Japa Aceh. Fajar Menandar lakukan sudah kembali menjadi perebutan bola di udara. Arjun Julfan di Paraguay, satu umpan bertanding Julfan ini, namun masih dapat diselamatkan oleh pemain bertahan dari Lutfi Fauzi. Pendek saja kita lihat di sana ada pemain berkostum nomor 10, satu tendangan keras, namun masih dapat dijauh oleh penjaga gawang Munir yang sudah melakukan menyingkirkan gawangnya. Namun bila bola meninggalkan arena pertandingan dan kembali terjadi satu tendangan kebun yang pertama kalinya di babak yang kedua untuk anak-anak kesebelasan Rufi 91. Bola coba dihadapi oleh Lutfi Fauzi. Lakukan sudah kita lihat. Kita lihat satu kesempatan, satu tendangan lewat pencuri yang dilakukan oleh Lutfi Fauzi. Kita lihat menyentuh salah satu tangan dari kesebelasan Japa Aceh. Dan langsung saja wasit menunjuk politik putih bertanda tendangan penalti
akan diberikan kepada pemain-pemain kesebelasan Roti 91. Siapakah yang dipilih menjadi Algojo oleh pelatih Saprinjani? Kita lihat yang maju adalah Rija Fandi, pemain yang sangat pengalaman di Liga Indonesia karena memperkuat sejumlah pemain terbaik PSAB Sugi, PSAB Aceh Besar dan juga pernah bergabung bersama dengan PSB Wijaya. Lakukan sudah katanya. Baik sekali tadi tugas yang diberikan oleh Saprinjani kepada Rija Fandi sudah disia-siakan, berhasil menyelesaikan. Ayo bayar pengendor. Mari kita lihat anak-anak Jawa FC ini masih saling bermotivasi, berambisi untuk mengejar ketinggalannya karena mereka dapat punya satu ambisi untuk meraih satu tiket maju ke babak 8 besar. Kembali serangan kepada namun kembali gagal. Eri Santria dengan pemain berpose nomor 15 yaitu Adenan Haram, satu ban berban namun masih dapat digagalkan oleh pemain-pemain bertahan. Penjaga gawang dari kesebelasan Roti FC yaitu Fajar Menandar. Lakukan sudah saja bola berlari terjadi perebutan bola, ada Arjun di sana. Lutfi Faudin balik mereka dengan lapangan, kita lihat pendek-pendek saja kita lihat pemain-pemain tengah dari kesebelasan Roti. Lutfi Faudin melebar kembali ke sektor kanan, ada Julfan Tri yang melakukan overlapping, kita lihat satu umpan ke depan, ada pemain berkuasa nomor 10 yaitu namun bola dihalau saja meninggalkan arena pertandingan. Kembali melarikan satu tendangan pemburu yang kedua kalinya di babak yang kedua oleh anak-anak kesebelasan Roti 91. Kembali anak-anak Roti mendapat satu kesempatan untuk menambah pundi-pundi gol adalah satu tendangan pemburu yang kita dihadapi oleh Lutfi. Lakukan sudah berikan heading. Baik sekali tadi satu kali berikan oleh Lutfi Faudin yang menerima dengan heading oleh dilakukan oleh Julfadli, namun masih melihat pemilihan gawang dari kesebelasan Java Aceh belum berubah kedudukan, masih tetap 1-0. Balik kita lihat anak-anak dari kesebelasan Roti untuk pertahanan dari kesebelasan Java. Di babak yang kedua tentunya mereka sudah mendapatkan suntikan motivasi ataupun taktik dan strategi yang diberikan oleh pelatih Saprinjani. Eri Santria. Ayo Jun. Pukul bola Jun. Lebar ke sektor kanan, kita lihat satu kontrol yang diberikan oleh salah satu pemain Java, namun kembali dapat dihentikan, diheading kembali dengan baik sekali oleh pemain-pemain bertahan dari kesebelasan Roti 91. Balik terjadi pelanggaran di sektor kiri pertahanan bebas untuk anak kesebelasan Roti FC. Bola sempat dihadapi oleh Julfadli. Bukan sudah kita lihat pelanggaran cermat, kembali serangan dibangun oleh anak Java Aceh. Satu umpan ke depan, kembali satu tindakan penyelamatan lakukan oleh Fardin. Memberikan umpan ke sektor kiri kepada Julfadli, satu umpan ke depan, namun kita lihat satu trik tipu dilakukan oleh pemain berkuasa nomor 10 yang Julfadli Endor. Masih Julfadli sendiri yang memasuki tarik nanti bebas ke belakang, kita lihat ada pemain berkuasa nomor 8 Julfadli Paraguay. Pendek saya kita lihat bersama dengan Lutfi Faudin. Masih Lutfi, satu umpan ke depan, kembali kita lihat lepas. Apa yang terjadi? Tidak terjadi apa-apa, kita lihat begitu baik tadi penjaga gawang Munir menggagalkan satu aksi individu yang diperagakan oleh salah satu pemain depan Roti 91. Makasih be, fokus be, pergi. Juhai. Kuat bola Jun. Ya, acara turnamen sepak bola Piala Kapolres Sriwijaya Cup 1 ini Muncul be. langsung oleh Bapak Kapolres Sriwijaya, yaitu Bapak AKBP Dodon Triamdodon SA SIK MSI bersama dengan Bapak Wakapolres Sriwijaya, yaitu Kompol Yasir SIMSM
dan juga langsung diketuai oleh Bapak Itu dari Miswar SSMH bersama dengan wakil ketua ada Bapak Birsal Kamal SE alias Buksham. Ya Bar. Yang saat ini Bar ke depan Bar. menikmati jalannya pertandingan di babak kedua di hari kelima di tribun kehormatan. Kita lihat begitu baik anak-anak kedua kesebelasan pemain kedua kesebelasan menunjukkan permainan berimbang power play karena tujuan dari turnamen ini adalah menjalin silaturahmi antara sesama insan pemain sepak bola baik dari Kabupaten Biren, Kabupaten Pidijaya dan Kabupaten Pidi, dan juga menjalin silaturahmi antara sesama kita sebagai penonton. Setia di arena pertandingan setiap harinya kita tentunya bisa menjalin silaturahmi di arena sepak bola lapangan Kecamatan Pringgading ini, dan juga tujuan dari Bapak Kapolres adalah untuk menghindari generasi muda kita dari pengaruhnya bahaya narkoba. Balik ke jalan anak-anak Java SC mencoba memainkan bola di daerah pertahanan. Begitu bersabar mereka dalam membangun serangan satu pan ke depan, namun masih dapat mencoba dengan baik sekali tadi oleh Reza Bantu. Satu pan ke depan. Di sana kita lihat ada Zulfadli Endor, dua Zulfadli di kesebelasan Ruki 91 ini. Kita lihat bebas ke belakang kembali ada Abis bekerjasama dengan Lutfi Foldi. Satu umpan diberikan kepada pemain berpauti nomor 13 yang bersama terlebih. Bagi bola meninggalkan arena pertandingan. Out gawang dan anak siapa lakukan kita lihat. Satu berlempar ke depan. Di sana ada pemain berpose nomor 9 dari Java yaitu Asrul, namun masih tetap barisan atau pertahanan bawah dari kesebelasan Rosi 91. Bola meninggalkan arena pertandingan. Kembali terjadi lemparan ke dalam untuk anak kesebelasan Rosi 91. Perhatian wasit. Oke, boleh lagi, belum siap, pukul panjang. Tidak dibenarkan pemain berpukul panjang memasuki arena pertandingan, dan juga tidak dibenarkan memakai aksesoris karena bisa membahayakan lawan dan bisa membahayakan Anda sendiri. Kalau kita pemain sepak bola, atlet sepak bola, tentunya kita tidak berpukul panjang. Tidak ada di darah Andina. Ya ngon tali. Makanya malam kok oke. Jarun. Tentunya aku mau main. Mari kita lihat, belum posisi lagi terkena bukan dulu di sana melewati satu pemain Zulfadli. Namun kita lihat satu tendangan tadi yang dilepaskan oleh Zulfadli masih dapat dibaca dengan baik tadi oleh penjaga gawang model Reza Bantu. Satu tendangan. Perhatian wasit dari kesebelasan Rupi 91 dan untuk mengamankan kemenangannya dengan meraih satu tiket balik ke babak besar. Buku bola Bagri. Wali anak-anak Java pemain berpose nomor 16 dari bola Ismil Arjun masih Arjun. Sabar. Dalam betul. Balik lemparan ke dalam, lakukan anak-anak Rufi, lakukan sudah kita berhasil melewati satu pemain, umpan 1-2 diperagakan, namun kurang format dan kembali kita lihat kembali Ferry. Bagus. Satu umpan ke depan, namun di sana nomor 16. Ya, itu Insil ke sektor tengah lapangan. Ada Chandra di sana kita lihat, masih Chandra sendiri dia melewati dua pemain kerjasama dengan pemain berkuasa nomor 15. Namun kita lihat baik sekali tadi dua pemain menggagalkan power play. Wasit dia bangun.
Lagi bang medis. Boleh medis bang. Baru Kabupaten Pidijaya akan berhadapan langsung dengan Renjang Putra Kabupaten Pidijaya, yang mana besok sore Putra Jati Ismail Kotinju dari PSLS Luxmawe, dan juga tak kalah menariknya dari kesebelasan Renjang Putra Kabupaten Pidijaya, yang juga besok sore memboyong sejumlah pemain-pemain terbaik mereka, tentunya dipadukan oleh sejumlah pemain-pemain bayaran mereka, seperti penjaga gawang ada Banta Ajri, Haikal Pratama, Yolu dari PSB Langsa, Rahmadi Persidi ini, Agung, Atep, Ai, Jerry dan Noviansyah dari PSBL Langsa. Besok sore akan tampil dari senam babak 16 besar Open Turnamen Sepak Bola Piala Kapolres Pidijaya Cup 1 tahun 2022. Balik. Bre banyak. Awas ya. Kembali ke arena pertandingan kita ada Firly, ada Chandra dari Jaba Aceh. Lepas sudah kita lihat kembali ada Yun mereka. Chandra kembali, namun bukan satu poin. Kalau kita lihat dari Sandria. Bagus. Dan satu pelanggaran. Kita lihat satu kesempatan yang didapatkan oleh anak-anak Jaba Aceh. Bal. Jak becok 3 bal. Bola kembali dihadapi oleh Fajar Munandar. Becok 3 bal. Lakukan sudah hilang bola melalui Murad menjadi perebutan bola. Edit kembali dapat dirasakan oleh pemain bertahan dari kedua senjata, mencoba membangun serangan lewat kaki mereka melebar ke sektor kanan pada pemain yang baru saja masuk mencoba Ekria kita lihat. Jali menjadi perebutan bola di daerah pertahanan bersebelasan Rufin 91. Ada Chandra, umpan pendek diberikan kepada mereka. Putra Kelahiran Aceh Selatan yang sudah pernah membawa Piala Negro FC Bangkuralu Liga 3 pada tahun 2000. Kembali kita lihat terjadi satu pelanggaran dari Sandria. Aduh, aku pegang Bakri dulu. Mereka satu bergerak, namun bola lebih dekat dengan penjaga gawang Fajar Munandar. Berhasil kembali Fajar mengamankan satu umpan lepas tadi diberikan oleh pemain-pemain kesebelasan Jaba Aceh. Fajar Munandar juga sudah kita lihat, namun dengan mudah saja bola dapat dihalau oleh pemain bertahan dari sebelah senjata Aceh. Kembali anak-anak Rufi mencoba membawa serangan lewat salah satu pemain, namun dicuri dengan baik sekali. Kembali ke Firly, Elka langsung saja wasit Anda memberikan satu tendangan bebas untuk anak-anak Jaba. Lakukan sudah kita lihat, ada Yun mereka. Di sana ada salah satu pemain selatan yang maju ke depan untuk membantu penyerangan rekannya kita lihat. Kembali kita lihat. Kembali terjadi sering di tempat gawang tadi, namun masih dapat digagalkan oleh pemain-pemain bertahan dari kesempatan didapatkan oleh anak-anak kesebelasan Jaba Aceh lewat satu tendangan penjuru. Lakukan sudah dari Sandria. Kita lihat baik sekali. Kita lihat, namun kita lihat masih gagal. Peluang-peluang yang dimiliki oleh anak-anak Jaba Aceh mereka lepas sebelakang kepada pemain berkursi nomor 18 yaitu Kadafi. Balik kepada Uud. Masih Uud. Umpan lepas ke sektor kiri, kembali kita lihat di sana ada Ferry Satria. Namun wasit membuat Ferry sudah berada dalam posisi rajat dan kembali wasit memberikan satu tendangan bebas untuk anak-anak kesebelasan. Baru satu tendangan bebas oleh kembali oleh Hendy. Lakukan sudah satu umpan ke depan. Di sana ada Zulfan di Paraguay, ada Zulfan di Eno. Melebar ke sektor kiri, kembali kita lihat salah satu pemain berusaha berlebih ke sektor tengah lapangan ada Raja Fandi. Zulfan di Paraguay kita lihat dikerjakan menjadi El Capitano oleh pelatih Sapri Jami pada sore hari ini.
kembali gagal kembali. Satu tembakan diberikan oleh mereka. Cepat kali kita lihat terjadi perebutan bola. Namun kita lihat bukan terjadi apa-apa. Digagalkan dengan baik sekali tadi oleh Fajar Limandar. Sabar deh. Bola dan juga yang diberi kesempatan kepercayaan oleh Roati atau Tuksa Tricani. Mari kita lihat bola masih ditimbang-timbang oleh Fajar Limandar. Satu balik. Ke depan ada Akmal yang baru saja masuk di bola ini. Kita lihat ada Arjun. Masih Arjun kembali kepada Akmal. Baik sekali pemain muda dari 91 ini bersama dengan Zulfardi. Melebar ke sektor kiri. Kita lihat ada Yaya Tori di sana. Masih Yaya Tori. Satu kali warta kiri diberikan oleh Yaya. Ada Zulfardi Endor. Satu kali crossing dari Zulfardi. Namun tidak ada rekan di sana sehingga dengan mudah saja bola dapat dikuasai. Dipotong saja tadi oleh Lutfi Ferdi. Akmal. Kurang dengan Akmal. Ada Chandra. Lebih, banding apa? Balik lemparan bola. Untuk anak siapa aja. Yaitu ada Bau. Belakang kita lihat mereka bersama dengan Ferry Sandria. Kelok-kelok kita lihat Ferry Sandria baik sekali sambil melempar ke sektor kanan. Namun kembali dapat di-heading dengan baik oleh Yaya Tori. Masih Yahya. Balik sektor nomor tengah ada Argo. Bersama dengan pemain Tongkosu nomor 8. Yaitu Bau. Zulfardi kerjasama dengan Zulfardi. Satu kali lompat, satu kali baik sekali kita lihat. Namun kembali heading yang dilakukan oleh Zulfardi untuk dan kurang cermat. Balik kita lihat Munir meninggalkan sarangnya untuk mengamankan bola serangan yang dibagi oleh anak kesebelasan Rofi 91. Harap. Baik sekali Yaya Tori. David Valienor. Balik satu umpan ke depan ada Yaya Tori yang melakukan perlawanan baik sekali kita lihat. Kembali pentas ke belakang kepada Valienor. Balik terjadi perebutan bola di sektor kanan pertahanan kesebelasan PSI. Bola meninggalkan arena pertandingan dan lemparan ke dalam kembali ke anak kesebelasan Rofi 91. Masih Yaya Tori. Satu umpan ke sektor tengah lapangan ada Zulfardi Paraguay. Kembali Arjun. Masih Arjun mendapat kesempatan bebas di belakang kepada pemain berkuasa nomor 8. Kita lihat Akmal. Jalan dari kesebelasan Jepara kedua. Balik kita lihat. Alah. Mereka dari siapa Eki. Bersama dengan pemain dengan memang kita lihat lebar ke sektor kanan kepada pemain yang baru saja masuk di babak kedua ada Ferry Sandria, pemain tengah yang tampil cukup baik di pertandingan pada sore hari ini. Kita lihat begitu menghibur kita dengan gocekan dia dalam mengolah sulit rendar. Chandra. Kita lihat Yaya Tori tidak disiasakan kesempatan yang diberikan oleh pelatih Saprigani. Akmal bergerak jauh, Akmal. Zulfardi, umpan 1-2 diperagakan bersama dengan Ferdi. Jul. Ada Bowi. Ayo, balik, Mal. Masih dari Sandria. Dua, hei. Lalu umpan bertahan tadi yang dilakukan oleh pemain berkuasa nomor 8 yaitu Fajri. Namun tidak ada di sana. Sehingga dengan mudah saja bola dapat dikuasai oleh pemain kesebelasan siapa aja. Pre John. Bergerak, John. Lebar, Mal. Baru bola penguasaan Zulfardi kepada Buai. Untuk saja kita lakukan dengan pemain Fajri. Ya. Lutfi Ferdi, Arjun. Untuk penyokong di dalam anak-anak duduk daripada Saprigani memainkan bola dari kaki ke kaki. Bola Westa 1-2 di perapatan untuk menghibur kita sebagai penonton di arena pertandingan pada sore hari ini.
Arjun balik melebar ke sektor kiri, ada Yaya Tori. Pendek saja bersama Duki Goldi. Masih Lutfi kita lihat. Awas Jun, awas ikut. Satu tendangan Arjun, namun masih dapat diunggah oleh Miming tadi. Lepas kembali kita lihat Arjun. Ada Lutfi Goldi, satu tendangan. Rakyat Rasid dari kesebelasan Pak Eki yang keluar dengan Magas yang masuk. Hadir 4. Ayo waktu. Ayo fokus macam tu eh. Awas, awas, Mirun. Mirun bal. Ya, puluk itu. Ya selamat kita akan mengucapkan kepada kesempatan Bapak Aceh yang cukup baik untuk menghibur kami sebagai penonton di arena pertandingan ini, dan juga kita lihat tampil dengan taktik dan skill yang mereka perlihatkan di arena pertandingan ini penuh dengan fair play. Namun kita lihat peluang-peluang yang kalah mereka miliki, namun tidak berbuah nol karena Dewi Fortuna belum berpihak kepada Anda. Kekalahan Anda pada